Halo anak-anak, namaskar. Berjumpa lagi bersama Mr. Adi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Nah anak-anak, perilaku baik apa atau hal positif apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Perilaku baik tersebut dapat kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini ya, supaya Mr. Adi tahu perilaku positif atau hal baik apa yang kalian lakukan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa seperti layaknya di dalam kelas ya anak-anak. Mr. Adi sendiri yang akan memimpin doa kali ini ya anak-anak. Oke student, before we study, let's pray together. Pray start. Selesai. Nah anak-anak, sekarang sudah siap untuk belajar ya. Nah, masih ingatkah kalian, negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dengan suku bangsa yang beragam membuat negara Indonesia kaya akan bentuk rumah adat, seperti rumah Lamin dari suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan Timur, rumah Honai dari suku Dani yang ada di Pulau Papua, rumah Joglo dari suku Jawa yang ada di Pulau Jawa, rumah Krombade yang berasal dari suku Aceh yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Nangro Aceh Darussalam, rumah Gapura Candi Bentar dari suku Bali yang ada di Pulau Bali, rumah Gadang dari suku Minang yang ada di Sumatera Barat, rumah Tongkonan dari suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan rumah Kebaya dari suku Betawi yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk membangun rumah adat itu tidak bisa seorang diri anak-anak. Dibutuhkan kerjasama antar masyarakat desa atau kelurahan. Nah, desa merupakan bentuk wilayah permukiman yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan kelurahan merupakan bentuk kesatuan permukiman di perkotaan yang dikepalai oleh seorang lurah. Sebuah desa atau kelurahan dapat terdiri atas beberapa rukun tetangga atau yang disingkat dengan RT dan rukun warga yang disingkat dengan RW. Nah, di sebuah RT atau RW terdapat lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan masyarakat yang terkecil karena terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan sangat penting dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Setiap pekerjaan akan cepat selesai jika dilakukan dengan kerjasama. Kerjasama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Contoh kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan selain membangun rumah, ada lagi anak-anak. Contohnya, yang pertama, gotong royong memperbaiki jalan desa. Yang kedua, gotong royong memperbaiki sarana MCK bersama. MCK merupakan singkatan dari mandi, cuci, kakus. Apa itu kakus anak-anak? Kakus merupakan tempat buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga adalah memperbaiki tempat ibadah. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan bersama. Yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Dan yang keenam adalah diskusi. Apa itu diskusi anak-anak? Ya, diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi,
pasti akan ada banyak perbedaan pendapat anak-anak. Namun, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat tersebut. Nah, saling menghormati perbedaan pendapat banyak manfaatnya loh anak-anak. Apa saja manfaatnya? Manfaat saling menghormati pendapat yang pertama adalah terciptanya kerukunan dan kebersamaan. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4. Kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, akan menghasilkan kesimpulan yang adil saat diskusi. Nah, kerjasama juga dapat dilakukan saat bermain anak-anak. Ada banyak jenis permainan yang membutuhkan kerjasama. Contohnya, permainan tradisional Indonesia seperti permainan bentengan dan juga ular naga. Permainan bentengan dan ular naga merupakan salah satu contoh permainan berkelompok yang membutuhkan kerjasama tim untuk memenangkannya. Melakukan permainan tradisional banyak manfaatnya loh anak-anak. Manfaat melakukan permainan tradisional yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ya, permainan tradisional merupakan salah satu contoh budaya Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan budaya tersebut anak-anak. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara memainkan permainan tersebut dan juga memperkenalkannya kepada orang lain atau generasi-generasi berikutnya. Manfaat yang kedua adalah berolahraga sambil bermain. Nah, dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat. Sedangkan dengan bermain, hati kita akan menjadi gembira. Yang ketiga adalah melatih kesabaran. Yang keempat adalah melatih kekompakan. Nah, kalau sudah kompak, hidup kita akan menjadi rukun anak-anak. Dan yang kelima adalah bersikap sportif. Anak-anak tahu apa itu sikap sportif? Ya, sikap sportif adalah sifat kesatria dan jujur. Seperti lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong pada saat menang bermain, dan juga tidak curang. Itulah sikap sportif anak-anak. Nah, demikian pelajaran yang dapat Mr. Adi sampaikan pada hari ini mengenai kerjasama dalam keragaman. Jadi ingat ya nak, kerjasama sangat penting dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, marilah kita menerapkan bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, dengan ini berakhir pula materi PPKN di tema 1 ya nak. Mr. Adi harap dengan menonton video minggu lalu dan hari ini akan dapat membantu kalian dalam menjawab soal-soal yang ada di buku ya. Akhir kata, Mr. Adi ucapkan namaskar. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Dadah.